Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Kita senantiasa dijaga di dalam perlindungan Tuhan. Biarpun tentunya tidak terlepas dari segala macam goncangan hidup, pergumulan hidup, karena akibat dosa manusia dari awal, manusia tidak pernah berhenti menghadapi goncangan dalam pergumulan. Tapi tetap bersyukur hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, kita dipanggil pilih menjadi anak Tuhan. Sehingga setiap pergumulan kita hadapi ada pembela yang sempurna, ada penjaga, penolong ajaib, itu Tuhan Yesus. Itu biar kita bersabar, kita tekun, kita mau setia. Apapun bentuk pergumulan seberat apapun, tetap kita mau selalu bersama dengan Yesus dan sabar, mengucap syukur, terima kasih. Jangan pernah menjadi orang yang ngomel, jangan. Tapi mari kita bersabar selalu, setia sama Tuhan, banyak berdoa dan minta kekuatan dari Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus akan menyertai kita. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 196, sabar dalam susah sukarmu. Karena nanti kita baca pada malam hari ini Kisah Rasul pasal 23 ayat 12 sampai 22. Komplotan orang Yahudi punya niat jahat untuk membunuh Rasul Paulus. Dalam pelayanan pasti banyak tantangan, banyak pergumulan. Secara manusia tidak enak memang, tapi janji Tuhan di balik semuanya ada hidup yang kekal. Berbahagialah orang yang sabar, yang tahan ujian, tahan cobaan, menghadapi setiap pergumulan, berharap dan dekat dengan Tuhan Yesus. Sabar, amin, haleluya. Dalam susah sukarmu, amin, haleluya. Sabar, haleluya. Tuhan Yesus ada sertamu. Sabar, amin, haleluya. Sabar, amin, haleluya. Tuhan Yesus berikan kekuatan padamu, amin, haleluya. Ke rumah Bapa yang senang, amin, haleluya. Di mana tidak ada lagi perang, tidak ada lagi peperangan kalau nanti di surga. Dan tidak ada sukar dan celah, amin, haleluya. Di rumah Bapa di surga senang selamanya, haleluya. Oleh karena itu mari kita sabar, sabar, amin, haleluya. Dalam susah sukarmu, sabar, amin, haleluya. Tuhan Yesus ada sertamu. Sabar, amin, haleluya. Sabar, amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus berikan kekuatan padamu, amin, haleluya. Dan bila jiwaku lelah, amin, haleluya. Di dalam susah sukarmu, amin, haleluya. Ku rindu rumah Bapakku. Terima kasih Tuhan. Di mana aku dapat senang selamanya bersama Tuhan Yesus. Sabar, haleluya. Dalam susah sukarmu, sabar, haleluya. Tuhan Yesus sertamu. Sabar, mari kita bersabar, haleluya. Sabar, haleluya. Tuhan Yesus berikan kekuatan pada kita, amin, haleluya.
bersama Yesusku. Amin, haleluya. Yaitu kerinduanku, haleluya. Bersama Yesus hidup di surga selamanya. Amin, haleluya. Bersabar, amin, haleluya, dalam setiap pergumulan hidupmu. Bersabar, haleluya, dan banyaklah berdoa. Bertekunlah, amin, haleluya, bersabarlah setia, nantikan pertolongan Tuhan. Amin, haleluya. Di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 8, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan dia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8, demikian firman Tuhan. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Mari kita tetap setia, cinta dan taat pada firman Tuhan, sampai nanti kita kelak jumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, amin, haleluya. Punya mula kebesaran dan kejayaan, haleluya, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, haleluya. Dia segala-galanya yang di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, malam hari ini kami membaca firman-Mu Bapa. Sucikan mulutku, hatiku, dan pikiranku untuk firman-Mu Bapa. Kami hauskan firman-Mu, kami rindu lebih dalam dengan Yesus. Kami cinta Tuhan Yesus, cinta baca firman-Mu. Ampuni segala dosa, segala kekurangan, kesalahan, kekilapan kami. Ampuni Bapa. Roh Kudus tuntun kami supaya kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur, mari selalu kita rutin baca Alkitab, saudara. Baca Alkitab rutin sebagai bukti Bapak Ibu bersama saya cinta Tuhan Yesus. Ya, kalau kita cinta Tuhan Yesus sebagai anak Tuhan, ayo baca Alkitab. Seperti dulu waktu Bapak Ibu masih punya pacaran, cinta kepada suami, calon suami, kepada cinta kepada calon istri. Pasti dulu zaman saya masih pakai surat-suratan, gak ada HP, saudara. Pakai surat menyurat dengan calon istri atau saat ini menjadi istri. Kalau udah kangen kan bikin surat, saudara.
pasti dibaca tuh surat cinta. Bahkan ditaruh kantong, taruh di samping bantal, selalu suka dibaca. Itu surat cinta, bukti cinta. Sama dengan Tuhan Yesus. Alkitab saya ada di mobil, ada di samping tempat tidur saya, di bantal saya. Selalu saya rutin baca Alkitab. Sebelum tidur, bangun tidur, ya selalu. Dan kita hayati firman Tuhan, makin dalam kita, makin tanya sama Tuhan, cinta Tuhan. Kalau ada ayat yang tidak ngerti, berdoa Tuhan apa maksudnya. Saya suka begitu nih. Saya menerjemahkan, menyampaikan firman Tuhan, tanya Tuhan apa artinya. Termasuk puji-pujian Tuhan, apa yang harus saya nyanyikan, tanya sama Tuhan. Berarti kita menjaga hubungan akrab dengan Bapa kita yang sangat kita cintai. Karena Bapa kita Yesus sangat cinta, Bapak Ibu sudah semua dicinta. Kita disayang sama Tuhan. Kenapa kalau kita disayang sama Tuhan, kita sebagai anaknya kita nggak sayang sama Bapak kita Yesus? Salah besar itu saudara, salah besar. Seperti Bapak Ibu kalau disayang punya sama orang tua sayang. Tapi kalau kita nggak sayang orang tua itu salah besar itu saudara. Tidak boleh. Anak-anak harus hormat sayang kepada orang tua ya. Hai anak-anakku semua yang dengar firman Tuhan ini, supaya hormati orang tuamu dan sayang selagi hidup ya. Selagi orang tua hidup, mari sama juga kita selagi hidup kita mau cinta Tuhan. Kalau sudah mati, sudah mau bukti cinta sama Tuhan apa? Main gitar bisa nyanyi, sudah mati nggak bisa sudah. Selagi kita hidup kita cinta Tuhan. Maka firman Tuhan katakan tadi, hidup penuh dengan tantangan, banyak pergumulan itu, tapi harus bersabar ya. Yakobus pasal 5 ayat 7 dan 8 ini bagus sekali. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Oh, bersabar sampai kedatangan Yesus. Sampai jumpa dengan Tuhan Yesus. Karena nanti kalau sudah jumpa dengan Yesus, pasti hidup senang. Gak ada tantangan lagi saudara kalau di surga. Senang selamanya bersama Yesus. Tantangan apa? Ya, nggak ada lagi cobaan, susah, sukar, nggak ada, happy selama-lamanya. Maka kalau kita sabar sampai kedatangan Tuhan. Seperti petani dia bilang, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan musim semi. Petani dia menanti waktunya hujan, musim semi. Karena nanti ada panen sudah. Ya, oleh itu memang hidup ini penuh dengan tantangan. Yesus sudah bicara dalam Matius 16 ayat 24. Ikut Yesus harus sabar atau apa? Pikul salib itu berarti sabar. Ada harga yang dibayar dan penyangkalan diri, harus rendah hati. Orang bisa bersabar kalau rendah hati. Orang sombong tidak bisa bersabar. Orang tinggi hati tidak sabaran. Orang Kristen harus sabaran, jangan emosi, marah-marah. Bisanya emosi, bisa marah-marah, tersinggung, ribut. Nggak boleh, itu bukan ciri orang Kristen. Tapi ciri anak Tuhan Yesus, ikuti firman. Kalau firman Tuhan kata sabar, ayat 8, kamu juga harus bersabar. Harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin. Mari kita membaca rutin Alkitab, kita cinta Tuhan Yesus, kita cinta firman Allah. Kalau Bapak Ibu cinta Tuhan Yesus, ayo rajin baca Alkitab. Kalau ada hamba Tuhan yang tidak pernah menganjurkan tidak baca Alkitab, berarti dia tidak cinta Tuhan. Ya jelas itu. Kalau cinta Yesus, pasti dicinta baca Alkitab. Supaya bisa menerjemahkan kepada jemaat-jemaat. Dan kepada jemaat yang saya cinta, ayo kita rajin baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Saya membaca Kisah Rasul 3 ayat 12 sampai 22, demikian firman Tuhan komplotan orang Yahudi, saudara. Kasihan Rasul Paulus ini, saudara. Saya berimajinasi kalau saya juga waktu 2000 tahun yang lalu hidup, wah saya juga pasti memberitakan firman Tuhan, pasti tidak sukain orang Yahudi, saudara. Bisa dibunuh, saudara. Lihat ini. Dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan, bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Wah, niat jahat. Sama halnya dengan Yesus. Yudas Iskariot komplotannya dengan imam besar, ya, orang yang kepala-kepala itu orang Yahudi, dia jahat, ingin mengkhianati Yesus. Sama Rasul Paulus, ya, memang ikut Yesus tidak mudah, saudara. Ada harga yang dibayar, tapi dia masalah. Karena di balik semuanya ada kesenangan luar biasa. Di dalam Yesus tidak ada kematian, karena di balik kematian ada kebangkitan. Ya, coba nih jahat di sini kita dengan baca Alkitab bisa mengerti. Termasuk sekarang banyak orang-orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus, tidak suka sama orang Kristen, ya, akan dibunuh segala macam. Peristiwa ini sama. Kalau manusia ini sama, zaman dulu zaman sekarang sama, manusia sama jahatnya. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih dari 40 orang.
Mereka pergi kepada imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, kami telah bersumpah dan mengutuk diri, kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Ini Paulus, mereka nih sampai tidak makan minum, puasa. Tapi puasa iblis, bukan puasa dari Tuhan. Ini puasa dari iblis. Dia mau berkorban untuk iblis karena bapaknya iblis. Ini orang Yahudi mereka nih. Dia sampai puasa. Masa tujuannya puasa untuk membunuh? Kan tidak benar, saudara. Ya, karena itu hendaklah kamu bersama dengan mahkamah agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah kamu hendak memeriksa perkara yang lebih teliti, dan sementara itu kamu sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum dia sampai kepada kamu. Wah, rencana jahat pembunuhan terjadi, sudah. Akan tapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadapan itu, ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, bawa anak ini kepada kepala pasukan karena ada sesuatu yang perlu diberitahukan kepadanya. Puji Tuhan, saudara. Kemenakan Paulus mendengar berita-berita informasi bahwa mereka bersepakat untuk menghadang dan membunuh Rasul Paulus. Kemenakan Rasul Paulus, dia harus lapor kepada kepala pasukan, saudara. Dan terusnya, ayat 18. Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahunya kepadamu. Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku? Jawabnya, orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama, seolah-olah mahkamah agama itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu. Dilaporkan oleh kemenangan Rasul Paulus kepada kepala pasukan bahwa ada komplotan orang Yahudi bersepakat punya rencana membunuh Rasul Paulus. Waduh, puji Tuhan, saudara. Jadi informasi yang benar-benar aktual, konkret. Ya, ini rahasia sebetulnya. Kalau mereka disembunyikan, tapi kan jadi dibongkar oleh kemenakan Paulus, disampaikan kepada pasukan itu. Dan apa berikutnya, saudara? Ayat 22. Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, jangan kamu katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan itu kepada puji Tuhan. Kepala pasukan diberikan informasi yang betul akurat, saudara. Betul niat dari mereka ada niat sepakat jantung bunuh Rasul Paulus. Dan inilah di dunia banyak orang Kristen kita hamba Tuhan tantangan. Tapi kita tidak perlu takut karena di balik semuanya pasti Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha sempurna, ya, dan Tuhan pasti jaga lindungi. Karena janji Tuhan, Mazmur 91 ayat 11, saya yakin ini firman Tuhan. Maka firman Tuhan perlu dibaca supaya kita tahu keadaan dunia begitu jahat. Persepakatan jahat itu sering terjadi karena itu sumbernya dari iblis. Ya, tapi kita ada janji Tuhan. Mazmur 91 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua dijaga oleh malaikat Tuhan. Maka pentingnya kita dekat dengan Tuhan. Ya, cinta Yesus. Maka Tuhan akan bersama kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan perintahkan malaikat Tuhan. Siapa yang bisa lawan Tuhan? Rom 8:31. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang tidak ada. Kalau Rasul Paulus dalam perlindungan. Ini buktinya. Ada jalan saja. Kemenakan Rasul Paulus bisa dengar. Ini bukti ada penyertaan Tuhan. Rom 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendapatkan kebaikan. Nah, ini turut bekerja Tuhan. Coba bayangkan kalau Rasul Paulus tidak punya kemenangan dari berita ini, langsung niat jahat itu bisa terjadi. Tapi dicegah. Oleh karena apa? Ada penyertaan Tuhan. Maka pentingnya kita dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan sanggup menjaga kita dengan segala cara. Sebab Tuhan Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Dan belajar bersabar, mengucap syukur, harap sama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sabar, amin, haleluya. Dalam susah sukarmu, sabar, amin, haleluya.
Yesus ada sertamu. Amin, haleluya. Bersabar, amin, haleluya. Bersabar, amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kekuatan kepadamu, kepadaku, kepada kita semua. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, kita dekat dengan Yesus, supaya apapun bentuk pergumulan persoalan kita hadapi, ada campur tangan ilahi. Dan Tuhan bersama kita. Bersabar, bertekun di dalam doa, bersyukur kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita, tapi serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Sapanya Yesus, satu-satunya sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber pertolongan, sumber segala-galanya, itu datang dari sumbernya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.